Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Salsabila dengan NPM 2222011106. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian sel dan juga adaptasi sel. Yang pertama kali saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian sel. Ini adalah gambar sel. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran plasma. Ini yang dinamakan membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk mengatur masuknya zat-zat asing ke dalam sel maupun untuk keluarnya zat-zat dari dalam sel. Kemudian ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berperan dalam metabolisme karbohidrat. Ini dia retikulum endoplasma halus. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel, dan nukleus ini merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA. Ini dia yang dinamakan nukleus. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus ini yang terletak di tengah ini adalah namanya nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat ribosom atau rRNA. Kemudian ada ribosom. Jadi ribosom ini namanya ribosom yang terletak yang bintik-bintik kecil. Jadi ribosom ini organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom melekat pada retikulum endoplasma pada saat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada aparatus Golgi, merupakan lempengan cembung yang berbentuk vesikula atau kantong yang akan membawa zat-zat yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma menuju membran sel. Zat yang dihasilkan berupa protein. Selanjutnya ada lisosom. Yang biru kecil ini adalah lisosom, terdiri dari banyak granula kecil yang merupakan kumpulan protein enzim hidrosit. Dan lisosom ini berfungsi untuk mencerna makanan. Lisosom bekerja menghancurkan zat-zat asing yang masuk di dalam sitoplasma. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria dinamakan sebagai, ini dia mitokondria. Jadi mitokondria itu dinamakan sebagai pusat pembangkit tenaga bagi sel, karena mitokondria menghasilkan sebagian besar energi yang diperlukan untuk melakukan fungsi sel. Di bagian ini, makanan dirubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada endosom. Endosom ini organes yang sementara terikat membran dan berfungsi untuk menelan hal-hal yang berada di luar sel. Kemudian ada sitoskeleton atau biasa disebut kerangka sel. Ini adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Kemudian ada peroksin yang berfungsi sebagai penghasil enzim oksidasi dan katalase yang dapat mencerna substrat menjadi peroksida. Kemudian ada mikrotubulus. Ini yang namanya mikrotubulus. Mikrotubulus ini berperan dalam mengarahkan pergerakan sel. Dan yang terakhir ada sentriol. Sentriol yang warna biru ini namanya sentriol. Sentriol ini berfungsi dalam pembelahan sel
dan serta pembentukan silia dan flagela. Jadi ini tadi penjelasan mengenai sel, dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai adaptasi sel. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai adaptasi sel. Ini adalah sel normal dan ini adalah adaptasi selnya. Yang pertama ini adalah adaptasi atrofi. Penyakit dari adaptasi atrofi ini, contohnya ada orang dengan gangguan sistem pencernaan, kemudian orang dalam keadaan lumpuh, kemudian atrofi lemak, dan kemudian pada saat kelaparan. Kenapa adaptasi ini bisa terjadi? Sel bisa mengalami proses adaptasi atrofi karena berkurangnya ukuran sel yang menyebabkan hilangnya jaringan otot. Kondisi otot mengalami pengecilan dari sebelumnya. Kondisi ini umumnya terjadi ketika seorang tidak aktif dalam melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Penyebab atrofi yaitu ada iskemia disuse atau jarang digunakan dan berkurangnya beban kerja sel. Kemudian yang ini adalah hipertrofi atau ini pembesaran jaringan. Jadi contoh penyakitnya itu ada pembesaran jantung, peningkatan massa otot pada atlet binaragawan. Kenapa ini bisa terjadi? Hipertrofi adalah suatu respon adaptif yang terjadi apabila terdapat banyak peningkatan beban kerja suatu sel. Mekanisme kompensasi yang dilakukan sel karena tekanan mekanismenya yang besar sehingga mengakibatkan sel bertambah besar. Ini biasanya terjadi pada sel otot lurik dan juga jantung. Kemudian yang sel menambah jadi banyak, itu adalah hiperplasi. Hiperplasi biasanya terjadi pada penyakit kelenjar payudara, prostat, sel uterus, hiperplasi nefron, hiperplasi tiroid, hiperplasi endometrin yang biasanya karena obat-obatan. Kenapa adaptasi ini bisa terjadi? Hiperplasi ini adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat pengangkatan proses mitosis. Ini biasanya terjadi pada sel yang memiliki kemampuan untuk membelah diri. Dan yang terakhir, ini adalah displasi. Biasa terjadi pada penyakit, contohnya penyakit displasi serviks, displasi fibrosa, displasi saluran pencernaan, dan sindrom MDS. Kenapa adaptasi ini bisa terjadi? Sel yang mengalami displasi terjadi perubahan pada ukuran, bentuk, dan juga susunannya atau biasanya tidak beraturan. Seperti terlihat pada gambar, ini tidak beraturan. Proses adaptasi ini merupakan tanda kanker awal dan berhubungan dengan iritasi atau radang kronik yang berkepanjangan. Baik, saya sudah selesai menjelaskan mengenai bagian-bagian sel dan juga adaptasi sel. Videonya akan saya tutup. Jika saya ada salah maupun ada sesuatu yang masih kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.